bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka gharib wa 'abirus sabil. Wa qala aidan sabaqal mufarridun. Wa ma huwa al-mufarridun ya Rasulullah? Qala adzakiruna wa dzakirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah berada kembali dalam majelis kita, majelis yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berada di atasnya. Seraya berharap wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas amaliyah yang kita perbuat. Karena dengan seperti itu maka ketenangan dalam melaksanakan ibadah akan bisa kita dapatkan. Beda antara seorang pekerja dengan seorang hamba. Kalau pekerja dia minta upah, kalau hamba dia minta ya. Ini semua kita mau apa kan? Semua kita ini ayah kan? Kerja keras nggak cari duit? Untuk siapa? Anak yang ingin kita kerja. Kita ikhlas cari hak, cari nafkah untuk anak. Itu namanya kita bukan pekerja. Ya, kalau ke anak kasih sayang kita sama dia. Kalau kita jadi hamba kepada Tuhan kita, beda antara pekerja ya dengan hamba. Kalau hamba, pengabdian dia tulus ikhlas, mengabdi. Beda bekerja. Terus kalau pengabdi hamba, dia tidak pakai takaran ukuran, karena dia yakin Tuhannya itu sangat baik. Tuhannya sangat baik. Tuhannya sangat baik. Nah, kalau kita, Tuhan kita Allah yang maha karim, maha baik, kita yakin dia pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Walaupun Nabi juga menyuruh kita, Fa'idha sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kau mau minta surga, maka jangan tanggung-tanggung. Kita harus optimis dalam kebaikan. Kita harus semangat. Kita harus betul-betul berjuang untuk memperoleh kebaikan. Ya. Maka kata Nabi
Nabi mintalah surga Firdaus, karena dia surga yang paling tinggi berada di bawah arsy. Supaya ketika kita melakukan kebaikan, di samping kita mencari ridha Allah, ya, kita menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa surga. Ya. Karena Allah menjanjikan itu. Nah, cuman yang paling tinggi yang kita harapkan adalah waridwanun minallah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir pada kesempatan kali ini memperoleh kebaikan-kebaikan dan ganjaran kelak nanti di akhirat. Para jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir itu mereka tidak diatur oleh Allah. Mau jadi kafir ente, mau jadi mukmin ente terserah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita sifatnya mengajak. Orang kafir itu dia tidak ada aturan yang mengikat, ya kan? Makanya terserah dia mau buat suka-suka dia. Mau istri 100 terserah dia. Mau tidak riba terserah dia. Ya, mau nyolong orang punya uang, yang penting dia senang, terserah dia. Ya. Tapi kita orang Islam, ketika kita sudah menyatakan diri Islam, maka Islam itu menyerahkan diri untuk diatur oleh Allah. Itu namanya Islam. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh zakat, kita zakat. Allah suruh kita berzikir kepada Allah, kita berzikir. Wadzukurullah katsiran. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Kalau kita disuruh oleh Allah dan kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh ini. Ya, makanya kita harus optimis bahwa zikir ini adalah ibadah yang luar biasa di sisi Allah. Keutamaan, kemuliaannya dan pemberian Allah nanti kelak. Saya nyuruh Bang Ihsan, tolong diatur kawan-kawan dengan baik. Mas Ihsan kerjakan, dan dikerjakan sesuai dengan SOP. Wah, itu saya pasti senang. Allah ketika yang diperintahkan oleh Dia kita kerjakan, Allah itu juga senang. Dan senangnya Allah itu jangan bandingkan dengan senangnya kita. Nah, jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyenangkan Allah, membahagiakan Allah. Apakah Allah butuh bahagia? Tidak. Kita butuh. Dengan senangnya Allah kepada kita, Allah akan kucurkan rahmat yang buat kita. Nah, itu yang dimaksud. Tenang saja. Ya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menarik sekali bagi saya. Ya, satu ungkapan hadis dari Nabi. Wa'al dari Abu Dzar Al-Ghifari juga radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridat alayya a'malu ummati. Ini ya, dengarkan baik-baik. Ditunjukkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku amal-amal umat. Jadi jangan kira kita begini tidak diperlihatkan sama Nabi, dikasih tahu sama Nabi.
Mas apa waria ada di majelis zikir, di majelis pengajian, walaupun ngantuk dia ada. Itu orangnya ya Rasulullah. Bangga enggak kita? Oh bangga. Senang. Kita yang ada di sini itu. Jadi kalau ada orang bilang beramal itu hanya untuk Allah, tidak hanya untuk Allah. Membuat kita senang mau beramal, ini rahasia, salah satu rahasia. Yang membuat kita senang beramal adalah karena amal kita itu juga uridatit aliyya amal ummati, diperlihatkan kepadaku amal umatku kepadanya kepada Allah. Dikasih tengok sama Nabi. Nonton film. Pak Ustaz, umat Rasulullah ini jutaan bahkan miliaran di atas dunia ini. Jangan kamu menggunakan perhitunganmu di alam sana dengan perhitungan dunia. Tidak bisa. Itu Nabi hidup loh ya. Nabi di alam dunia. Apatah lagi ketika beliau sudah meninggal. Dunia ini terhad oleh ruang dan waktu. Kalau alam ghaib itu perhitungannya bukan perhitungan dunia. Aneh. Itu perhitungannya bukan perhitungan dunia. Perhitungan dunia 1 kali 24 jam. Perhitungan akhirat tidak begitu. 1 hari di akhirat 1500 tahun di dunia. Berarti waktu dunia yang begitu lama cepat sekali. Jadi kalau 1 miliar orang punya umat punya muslim di dunia ini, perhitungannya baru berapa detik itu Nabi tengok. Ini juga yang membuat saya itu semangat untuk terus ngajar, terus mengaji, terus zikir. Dalam bayangan saya Rasulullah memantau pergerakan saya. Rasulullah melihat pergerakan kita. Jangan antum kira ini kita bergerak ke sini ini berdakwah untuk menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan agama Rasulullah, melaksanakan perintah Allah. Terus Nabi tidak pantau, Nabi pantau. Kita cinta sama Nabi atau tidak? Cinta. Ini salah satu cara membuktikan cinta kepada Rasulullah. Ya, kita mau dekat dengan Nabi di sisinya. Ayo kita berlomba-lomba. Ya, Nabi pantau kita, pergerakan kita dipantau oleh Rasulullah. Diperlihatkan, karena hadisnya jelas, hadisnya juga oleh Imam Muslim. Allahumma Muslim. Hasanuha wa sayyi'atuha. Jadi amal baik kita maupun amal buruk kita itu dikasih tengok sama Nabi. Makanya ya Allah, pada saat berbuat buruk kita terus diperlihatkan kepada Nabi, wah malunya kita itu. Ya. Fawajadtu fi ma'asini a'maliha al-adha yumatu 'anil thariq. Sampai-sampai diperlihatkan kepadaku ada amalan umatku yang amalnya itu menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan penghalang di jalan yang dilewati oleh orang. Dikasih tahu sama Nabi, diperlihatkan sama Rasulullah. Ini Pak Bob tadi dia menghilangkan penghalang di jalan membuat orang celaka. Itu disebut oleh Nabi perbuatan baik. Kita mungkin anggap sepele itu merintis di pinggir jalan, Pak. Nah, anggap sepele itu amal baik. Jadi lalu yang mau Ustaz nih sama kawan-kawan nih dibersihkan. Itu amal baik. Nabi tersenyum melihatnya. Orang mau melakukan kegiatan di masjid, disapu masjid, dibereskan, dicuci itu kloset masjid, disikat. Nggak usah nengok
penglihatan orang. Allah dan Rasulnya itu sudah tengok apa yang kita buat. Mau kita tengokkan nama siapa lagi? Kita punya kebaikan. Allah dan Rasul diperlihatkan pada kita. Masya Allah. Ini menumbuhkan mahabbah. Wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'ah takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku diperlihatkan perbuatan buruk umatku, ya, apa yang dia lakukan? Mereka membiarkan ingus berada di masjid dan tidak mencampakkan ke tanah. Ingus aja ditaruh di borte ingus kita taruh. Itu kasih lihat sama Nabi perbuatan kita itu di masjid, mengotori masjid. Yang kecil kayak gitu itu. Bagaimana yang besar-besar, Pak? Gak usah dulu kepada Allah, kepada Nabi dulu kita malu kan? Nanti kita bicara pertanyaan sama Rasulullah di akhirat, kenapa kau begini, kenapa kau begini, kenapa kau begini? Allah, malu ini. Ya, Allah Muslim, hadis ini banyak oleh Imam Muslim. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memahami ini mahabbah kita kepada Rasulullah, bahwa kita berzikir, makanya ulama tasawuf ketika memberikan wasilah kepada Rasulullah SAW secara hakikat menyampaikan kepada Nabi bahwa kita ini melakukan amalia ini ya Rasulullah, hantarkan pula spiritualitas kerohanian kita kepada umat. Ini diperlihatkan sama Rasulullah. Kembali saya bilang hadirkan itu perasaan, ya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ke-17. Kemarin sudah semuanya kita kaji, ya. Nah, terhijab-hijabnya manusia itu, ya. Ulama mengatakan ada 2 hijab pada manusia. Ahli syuhud mengatakan Allah itu tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Sementara itu menurut ahli hijab, dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asma'nya, bukan zatnya, sifat dan asma'nya. Ya, misalnya ada orang yang hidup, nampaklah sifat Allah al-haya, yang maha menghidupkan. Ada orang yang mulia, nampaklah di sifat Allah al-karim, al-aziz, al-jabbar, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak pada orang, ada orang yang suka berbuat adil, nah, di situ sifat-sifat Allah al-adil, ya, yang maha adil. Kita ketika melihat hal-hal yang ada di depan mata kita, maka yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mestinya sudah makom-makom seperti ini yang sudah lama berzikir harus melihat siapa, apa di sebalik itu. Ya, saya barusan tadi itu ngajarin ibu tadi berzikir. Ya, orang kalau tidak kepada Allah, hati dan pikirannya itu pasti kemana-mana, pikiran-pikirannya akan dibawa sama syaitan. Ya. Makanya saya ajarkan tadi itu, kalau ibu tidak bisa tidur 3 hari 3 malam karena pikiran. Kok Ustaz bisa tahu? Enggak. Ustaz baru sudah tahu. Allah yang kasih tahu. Ya, 3 malam tidak bisa tidur. Makanya saya ajarkan itu pikiran, masukkan ke dalam hati. Cerita aja itu tawakal, yakin, itu baru sampai di mulut aja. Sampai di mulut, belum masuk ke dalam hati. Ya, susah itu masukkan ke dalam hati tawakal, Pak. Susah masukkan ke dalam hati itu tabah dan sabar. Ya, susah masukkan ke dalam hati itu disuruh untuk tawakal,
ya, untuk syukur, ya, aku bersyukur kepada Allah. Sampai di rumah begitu juga. Ini memang lah. Itu berarti belum masuk ke dalam hati. Ya. Ya, makanya kita belajar berzikir ini untuk pikiran ini kita masukkan ke dalam hati. Saya ajarkan dari itu kalimat Allah, tulisan lafaz jalalah, karena kalau belajar kan masukkan ke dalam hati. Pahatkan itu zikir lafaz Allah itu dalam hati. Itu orang itu awam. Orang-orang yang baru belajar thariqah biasanya diperintahkan sama guru lafaz Allah itu letakkan, pahatkan. Ya, supaya hati itu memang hanya Allah saja. Kalau pusing apa segala macam, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya kamu punya zikir itu yang kamu bacakan, kamu masukkan ke dalam hatimu, baru kamu punya hati tenang. Ini barang, ini wadah. Kalau kamu goyang-goyangkan begini, memasukkan air gimana? Ini sama soal airnya dikit aja. Maka tenangkan supaya cahaya itu masuk. Hati ini tenangkan. Masuk. Tenang. Kalau tenang itu bisa full terisi. Tumpah lagi Pak Waria karena terlalu banyak urusan dunia masuk. Keluar dia, isi lagi. Ya. Biasa ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini berkurang dan bertambah. Sama dengan ini ketika kita minum kan berkurang dia. Ya tambah lagi dengan zikir. Ya. Tambah lagi dengan zikir. Itu caranya. Kenapa kita punya mujahadah seperti itu? Karena kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu nggak ada ngantuk, Bang. Ya kan? Bang Reno? Malaikat itu nggak ada ngantuk karena dia nggak ada dikasih nafsu. Ya, makanya dia nggak ngantuk. Malaikat itu nggak makan. Malaikat itu nggak ada keinginan untuk lawan jenis sama perempuan. Mereka itu tidak tertarik dengan makanan-makanan, makanya dia nak makan. Kenapa? Memang penciptaannya dari cahaya. Dia ciptakan dari cahaya. Untuk apa ada nafsu sama dia? Tidak ada manfaatnya nafsu sama dia karena dia dari cahaya. Kita dari tanah, maka kita butuh. Maka Allah kasih nafsu. Untuk supaya apa? Menjaga keutuhan daging-daging ini juga. Kalau tidak ada masukan makanan, urusan kita tidak bisa beraktivitas. Itu semua yang sudah diatur sama Allah. Dia dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Yang berat ini kita manusia. Kalau hewan dikasih nafsu dan dikasih akal, dia makan rumput kan? Ya kan? Mau dia rumput tetangga, mau dia rumput yang dibawa sama anjas, tidak peduli dia. Iya kan? Nggak ada cerita itu. Ya. Cuman yang hebatnya ini, hewan ini, kalau dia Allah takdirkan makan rumput, rumput aja yang dia makan. Kalau manusia, dia minum air laut, dia minum minyak, dia minum bensin. Makannya itu sembarangan, baik yang besi pun dia makan. Hampir habis besi-besi di atas dunia ini dimakannya kan. Aluminium dia makan. Untuk apa? Nafsunya tadi. Maka manusia ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan baik,
Nafsu nggak bisa ditinggalkan, Pak. Nggak bisa dihilangkan itu nafsu. Makanya nggak cocok itu namanya rahiban, itu nggak cocok dalam agama kita. Nggak bisa dihilangkan itu hawa nafsu, tapi dikendalikan. Ketika kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu dengan baik sesuai dengan syariat Allah, maka kamu bisa melampaui derajat mereka. Namun kalau kamu menurunkan hawa nafsumu di bawah, tidak di atas syariat, kamu lebih rendah daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami sempurnakan manusia dalam wujud penciptaan yang sangat sempurna. Tapi ketika mereka tidak memanfaatkan kesempurnaan itu dengan baik sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka mereka memiliki kehinaan yang sangat-sangat hina. Kami letakkan di tempat yang sangat hina. Makanya ini gunanya kita belajar, gunanya kita ibadah zikir kepada Allah Ta'ala untuk menjaga stabilitas itu. Paling tidak kalau naik satu grade jadilah. Dan tantangan kita itu adalah nafsu pada diri sendiri. Itulah tantangannya luar biasa. Luar biasa, ya. Makanya kita senantiasa membutuhkan Allah untuk bisa mengendalikan ini hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Ya. Baik. Kita masuk pada halaman pada bab yang ke-17. Kita kirimkan satu Fatihah beliau Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam bab yang ke-17 dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairi ma azharuhu Allah fihi." Artinya, alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki Allah. Alangkah bodohnya, kata beliau, orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini masih masuk pada pembahasan asbab dan tajrid. Kembali lagi persoalan kemarin, ya, Pak Waria langsung meninggalkan dunia. Mulai istri dia punya anak, mana ayah? Ya, suluk dia 1 tahun, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Kita misalnya di sini, saya misalnya, Allah sudah kasih kepada saya ngajar, belajar, dan di dalam keadaan ngajar dan belajar ini Allah sudah memudahkan rezeki bagi saya. Ya, ini maksudnya ini, ya, kata beliau. Terus saya mau lompat menjadi seorang kaya, pebisnis handal. Sementara ilmu yang saya miliki tidak mumpuni di sana. Dipaksakan pun keadaan itu, ya, sementara Allah belum memberikan sinyal-sinyal kepada engkau untuk berpindah makommu, jangan dipaksa. Ya.
berzikir, Pak. Ya, kita itu mesti mengenali Allah dengan baik. Jangan dipaksa Allah. Ya, nanti Dia dengan rahmatnya yang maha bijaksananya akan menuntun kita. Jangan dipaksa. Tidak baik itu sesuatu yang dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Tidak enak. Buah yang belum matang kamu turunkan, mau kamu karbit pun dia rasanya beda dengan matang asli. Hasil karbitan itu tidak. Makanya Ustaz ini kok lama betul kita dikasih ilmu-ilmu yang pamungkas ini. Masalah saya kok perjalanan untuk sampai pada puncaknya itu, kita ini bukan nabi. Jangankan nabi, keturunan wali saja tidak, keturunan ulama saja enggak. Kayak dipaksakan. Saya sampai detik sekarang ini, dari saya MTS masuk sekolah sudah belajar masalah ini. Sampai sekarang ketika ditanya belum sampai-sampai. Lebih enak saya mengatakan begitu. Nyaman rasanya. Belum sampai-sampai saya. Jadi saya tidak dikejar-kejar orang kan. Mana orang tahu yang di dalam? Kayak Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, rahasia juga. Kayak kita jangan terlalu terpukau, ya. Jangan memaksa. Nanti kita dianggap jahil, dianggap bodoh sama Imam Ahmad As-Sakandari, memaksakan sesuatu yang belum sampai waktumu di sana. Ya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali membaca ayat dan dia merenungkan ayat. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadu kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadu kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Andaikan lautan ini kamu jadikan sebagai tinta, pokok-pokok pohon ini kamu jadikan sebagai kalam pena untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, tidak akan cukup, bahkan ditambah berkali-kali lagi lautannya, pokok pohonnya untuk menuliskan. Kamu tidak akan bisa sampai bisa menulis ilmu Allah. Merenung Imam Al-Ghazali, digelari Hujjatul Islam. Pusing. Saya ini digelari Hujjatul Islam. Saya pakar tafsir, saya pakar hadis, saya pakar fikih, saya pakar filosofi, saya pakar ilmu kalam, ahli di semua bidang ilmu, ahli lah. Maka dia digelari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Pakar. Bingung dia dengan ayat ini. Maksud Allah ini yang mana lagi ilmu yang tidak saya tahu. Suatu ketika dia menemukan jawaban itu. Dia sholat di depan jadi imam, adiknya jadi makmum. Mabuk. Sehingga tiba-tiba adiknya tadi mufarrik, berpisah dari Imam Al-Ghazali, memisahkan diri, mufarrik. Bingung. Habis sholat dia mengadu sama ibundanya. Bu, adik saya waktu saya sholat berjamaah dengan dia tadi, dia memisahkan diri di tengah perjalanan sholat. Kata adiknya,
Bagaimana bisa saya ikut abang sementara saya melihat badannya berlumuran darah? Sementara saya lihat badan abang saya ini berlumuran darah. Kan tidak cocok jadi imam loh. Ada darah saja keluar mimisan sedikit itu sudah batal. Jatuh darah. Masya Allah. Kepikiran Imam Al-Ghazali, mana darah di badan saya? Bingung, dia lama merenung. Dia baru ingat rupanya sebelum dia sholat, dia lagi menulis sebuah tulisan yang berkaitan dengan darah haid. Dan itu terbawa pikirannya dalam sholat. Langsung dia menat, masih banyak ilmu yang aku tidak tahu. Makanya dia berkurung bertahun-tahun lamanya, kurang lebih ada 11 tahun di atas menara masjid. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. 11 tahun dan 12 tahun dia zikir, menata diri, menjauhkan diri dari manusia. Dia rektor, ahli, profesornya di zaman itu, digelari Hujatul Islam, pembela Islam karena ilmunya yang lahir. Ustadz Adi Hidayat jauh di bawahnya, Gus Bahai jauh di bawahnya, ulama-ulama sekarang ini jauh di bawah Imam Al-Ghazali. Ya ahlinya apa? Ya suruh. Dia khalwat berapa lama? 11 tahun. Zikirnya apa? Kata gurunya, zikirkan la ilaha illallah. Hanya itu guru itu. Itu zikirnya la ilaha. Kata dia, setelah saya itu baru terbuka itu hazana ilmu-ilmu lain. Saya tidak paham. Masih banyak ilmu-ilmu Allah. Kasyaf Pak adiknya. Dia nampak itu. Baru paham Ghazali. Rupanya saya tadi menulis kitab tentang darah haid, yang saya bawa pikiran saya itu dalam sholat. Nah Allah bukakan. Mestinya kan jangan lagi dipikir itu. Menghadap sama Allah. Subhanallah. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang berkata, bila Allah menempatkanku pada satu kondisi atau ahwal, tidak pernah sedikit pun aku kesal. Kalau Allah memberikan kepada kita ahwal-ahwal batin, bersyukurlah kepada Allah. Ya, kita ini dikasih ahwal-ahwal, keadaan-keadaan batin kita itu bisa saja berubah-ubah. Ya, bisa saja berubah-ubah. Karena kita masih tergantung dengan kasar, dengan perbuatan. Beda sudah kalau sudah makom-makom tertinggi. Nah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak pernah meninggalkan Allah. Makanya dia makamnya tajrid. Belum dia minta Allah udah kasih di atas dunia ini. Ya, kayak Gus Bahar misalnya. Ya, tidak minta apa-apa sama Allah. Tapi kebutuhan dia, apa dia dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ditolak-tolak. Ada beberapa ulama-ulama yang kasar. Berapa aja? Presiden yang datang sama dia ditolak pun, nggak usah jumpa saya. Tuh, kalau kita enggak, kita menjosong datang sama presiden. Kalau dia enggak, nggak usah jumpa saya. Kata Gus Bahkan gitu, kalau mau ikut jadwal saya, kalau enggak usah. Ini contoh-contoh orang-orang yang sudah sampai. Ustaz Puas misalnya, kalau mau undang saya ikuti jadwal saya, kalau enggak ya. Masya Allah. Itu orang-orang yang sudah Allah beri kelebihan. Ustaz, bisa nggak kita sampai ke sana?
Bisa aja kalau Allah menentukan takdir kita. Allah menentukan takdir. Insyaallah. Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya ya? Ya kita mau memaksakan sesuatu, sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Biarkanlah ahwal itu. Makanya kita senantiasa menjaga ahwal batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh para ahli sufi. Al-Tasawuf mengatakan bahwa menentang hukum waktu merupakan dosa paling besar. Ya. Menentang hukum waktu adalah dosa yang paling besar. Maksudnya ketika ente belum ditakdirkan milik, jangan memaksakan. Nanti kamu akan susah sendiri. Ini ungkapan orang-orang yang sudah menjalani dengan keilmuan dan riyadhah mereka. Pengalaman itu tetaplah berjalan. Ya, terus riyadhah, terus beramal. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Nanti akan Allah berikan ahwal makom itu sendiri. Bukan gurumu. Gurumu hanya melihat saja. Saya ini tidak bisa untuk menentukan antum itu sudah levelnya di mana. Tidak bisa. Tidak ada seorang guru yang menentukan levelnya muridnya. Dalam masalah batiniah kerohanian, beda sama nilai akademis, belajar konsep. Kamu bisa tengok ini anak sudah paham konsepnya ini. Ya sama dengan saya. Ini ada teman-teman di sini jamaah ini yang paham konsepnya. Ini yang paham yang saya ceramai, dia paham ini. Ya, ini yang 100% saya kasih, dia hanya tangkap 2%. Ada. Ini yang jadi pemahamannya boleh saja. Saya bisa menentukan dengan melihat kata data. Tapi, saya guru-guru di sekolah ya, guru-guru sekolah bisa mencerna dengan apa? Ketika dikasih ujian. Kasih ujian kan? Bisa jawab objektif. Dikasih ujian 100, dia bisa jawab 80, berarti dapatlah 8. Nilainya itu. Kita sudah bisa tentukan nilainya. Guru kayak begitu. Ya sama juga saya ngajar seperti ini, seperti itu. Tapi kalau urusan rohani tidak bisa kamu tentukan. Guru tidak bisa menentukan. Ada itu wilayah dia dengan Allah. Guru hanya melihat. Udah sampai. Jadi makom ini ya. Abang ini udah makom ini. Bapak ini udah makom. Maka dikasih lagi amalan. Acu dia. Kalau nggak sampai-sampai, ya nggak ditambah. Kenapa? Ini aja masih sesaknya 70.000 kali 70 hari entah sampai entah enggak. Ya. Nah, itu. Maka ketika guru memberikan sebuah pengijazahan alat, karena tanggung jawab juga ketika mengijazahkan itu. Ya, tanggung jawab. Nah, tidak sembarangan kita mengijazahkan sesuatu kepada murid-murid kita. Khawatir dia terbebani. Kita menghadap kepada Allah, ya Allah mudahkan di dalam urusan amal ini. Nah, ada kadang-kadang murid yang datang mau minta tambah amalan, pelan. Ya. Jangan terlalu berambisi, itu namanya nafsul khafiyah. Jangan-jangan itu ada nafsu syaitan yang dia mencari celah. Ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, kamu beribadah kepada Allah itu sampai kamu itu maksudnya bosan, tapi Allah tidak bosan untuk memberikan kamu pahala. Ya. Jadi kalau begitu gimana Ustaz? Kalau sudah datang rasa bosan itu manusia. Bagaimana caranya?
Yang penting kita ini tetap berada di atas koridor yang baik. Misalnya udah selesai nih 40 hari. Ya, aduh Ustaz, lelah ini. Tapi jangan kelamaan. Kenapa? Nanti bisa disambar hantu. Ya. Jangankan kalian, ya saya sendiri pun terpelanting-pelantung. Ya. Kenapa? Karena rasa-rasanya saya belum sampai di makam tajrid. Belum. Saya harus kasab. Saya harus berusaha. Saya harus mencari uang. Saya ada anak kecil di bawah. Tapi kan Ustaz sudah tawakal. Iya, tawakal itu adalah jangan tawakal muntah. Tawakal itu antum ambil makanan, masukkan ke dalam mulutmu. Kalau masih makammu orang biasa. Tapi kalau sudah yakin betul tidak ada yang masukkan ke dalam mulutmu. Tapi kan itu tidak selamanya, ada saat-saatnya. Nabi meninggalkan makam Asbab ketika beliau sudah diberikan wahyu oleh Allah. Sebelum turun wahyu, beliau berdagang, Bang Rizal. Beliau berdagang. Perjalanan Nabi itu 40 tahun dia berdagang bolak-balik. Syam, Persia, berdagang ke Syam, kemudian pulang lagi ke Mekah, naik lagi ke atas. Begitu turun wahyu, dia tinggalkan perdagangannya, dia fokus, dan Allah yang membackup semua keperluan. Nah, isyarat-isyarat itu kan belum ada sama antum, sama kita semuanya. Udah ada tak isyarat itu? Kalau Allah sudah tentukan, nanti semua urusan itu sudah Allah siapkan. Kadang-kadang kita kan ragu-ragu. Iya enggak, itu berarti belum. Jangan antum paksakan diri, tetap aja di makam Asbab. Ya, makanya musik itu tidak boleh sembarangan. Ya, ada juga murid yang memang dia takhasus untuk belajar, dia tidak memikirkan mau cari uang segala macam. Kenapa? Karena Allah udah siapkan bagi dia rezekinya nanti ada itu. Karena memang dia di makom belajar. Makomnya di situ. Nah kita ini makanya nanti ketika suruh itu 1 hari 1 malam, kita tengoklah ya ahwal batin kita kepada Allah. Masing-masing introspeksi, muhasabah. Keadaan batinmu sekarang ini kayak gimana? Banyak lubang-lubangnya kah? Kempes kah? Atau carut marut kah? Ya sudah, ahwal batinmu kamu tengok. Keadaan batin itu maksudnya ahwal, keadaan. Itu gunanya suruh itu dirancang oleh para guru-guru kita. Khalwat itu dirancang oleh guru kita Naksabandi untuk setiap murid itu melihat ahwal batinnya itu. Ahwal batinnya dia tengok. Kalau berada dalam posisi stabil, jangan juga terlalu lama di situ, naikkan lagi sedikit grade. Karena dengan adanya itu akan memacu dirimu. Kalau sudah ada isyarat seperti itu, ya. Sebab kalau tidak ada amaliyah riyadhah yang kamu lakukan, maka tidak ada yang bisa kamu juga jadikan sebagai ukuran. Sama dengan orang mengangkat barang, barbel. Oh, saya sudah bisa angkat 1 kilo ini, ya. Tambah lagi 1 kilo lagi, bisa. Tapi tidak bisa 1 kilo, ya 0,5 gram lah, tambah naik 1 lagi. Jadi tangga tahapan, ya. Insya Allah nanti ahwal batinnya kita akan coba sampaikan dalam pertemuan malam Ahad, ya.
Tentu sama nanti prosesnya kita akan lakukan sama, cuman di ahwal batinnya ini saya coba untuk menekankan di situ. Karena udah 1 tahun berjalan pasca kita suluk, tentu berbagai macam cobaan yang kita hadapi, ditampar ke sana kemari dengan keadaan, ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Wah, itu udah luar biasa. Ya, susah itu istiqomah, itu berat sekali, berat. Ya, berat sekali istiqomah. Saya barusan membahas masalah istiqomah itu di masjid, ya tadi saya bahas. Berat sekali itu istiqomah. Maka butuh riadah, butuh latihan terus. Kita ini bisa istiqomah seperti ini karena kita riadah, pengajian kita macam-macam di dalamnya. Kalau enggak, pelanting-pelanting juga. Ya. Dan kita saling mengingatkan, ya. Saya rasa demikian dulu pembahasan kita pada bab yang ke-17 ini, insyaallah. Ya. Ya. Ya, rasa demikian. Qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.